进。不，你们可曾听？我命令。锁。哇！还有造！天！Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Battle Through the Heaven episode ke-154. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Shoyan bersama dengan Sun Er berhadapan melawan Hun Li dan juga Hunya. Yang di tengah pertarungan itu, Hun Li dibuat kaget karena Shoyan mampu mengeluarkan simbol dari klan Xiao. Setelah Shoyan menggunakan teknik dari api transformasinya, dan setelahnya pun dengan teknik api transformasi Shoyan mampu untuk memojokkan Hun Li. Tetapi di tengah pertarungan mereka adanya badai energi yang menuju ke tempat mereka, yang membuat pertarungan itu pun dihentikan dan mereka semua memutuskan untuk lari menyelamatkan diri dari badai energi tersebut. Yang singkatnya mereka telah sampai di tempat dari rombongan Gu Qingyan, yang di sana pun mereka semua bekerja sama untuk membuka lantai ketiga, yang lantai ketiga sendiri ditutupi oleh dinding energi yang sangat kuat, dan mereka semua setuju untuk bekerja sama menghancurkan dinding penghalang yang menghadang lantai ketiga. Tetapi sayangnya di saat itu mereka malah dihadang oleh para serangga kuno yang merupakan pemakan segalanya, termasuk energi kekuatan, yang sekaligus serangga itu dapat meregenerasi tembok-tembok yang telah mereka hancurkan, dan itu merupakan isi cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan di situasi mereka yang masih terjebak di dalam dinding yang mengurung mereka sekarang, dengan mereka yang terjebak bersama dengan serangga purba, yang hal ini pun membuat orang-orang di sana cukup kaget dengan serangga purba karena mereka ketahui serangga sejenis ini telah lama punah, tetapi ternyata ia masih hidup di tempat seperti ini. 竟此是人骨是虫，这些狡猾的虫，应该便是他们创造出来的。这些实体的能量墙。 Mereka mengetahui kalau serangga purba memiliki kemampuan untuk memakan energi eksternal, yang lalu mereka dapat merubahnya menjadi energi murni, yang energi tersebut digunakan oleh serangga purba untuk memperbaiki dinding yang telah mereka hancurkan, membuat mereka sekarang terjebak di situasi ini, dan mereka sadar mereka tidak akan bisa keluar dari dinding ini menggunakan kekuatan mereka, karena jika mereka menggunakan kekuatan mereka, maka para serangga purba akan memakan energi dari serangan mereka, yang energi tersebut akan digunakan lagi untuk memperbaiki dinding yang berada di tempat ini. Jadi seakan si korelasi daur ulang. Mereka sekarang yang terjebak di dalam dinding ini membuat klan Hun marah dan memarahi Gu Qingyan karena menganggap Gu Qingyan yang telah salah memadu mereka masuk ke dalam dinding ini. Tetapi Gu Xing membela Gu Qingyan dengan mengatakan jika Gu Qingyan tidak memandu mereka masuk ke dalam dinding ini, maka kemungkinan besar mereka telah tewas akibat badai energi yang berada di luar. Dan karena mereka yang terjebak di dalam dinding ini membuat mereka pun panik dan mencoba untuk mencari jalan keluar. Tetapi di saat mereka yang sedang ribut, Shoyan mencoba untuk menggunakan apinya menyerang dinding di sana. Dan Shoyan bisa melihat adanya bekas serangan api Shoyan di dinding tersebut, yang membuat Shoyan pun seketika sadar kalau serangga kuno tidak bisa memakan kekuatan api istimewa. Yang hal ini pun membuat Shoyan mempunyai ide untuk bisa mereka menghancurkan dinding ini, yaitu dengan kekuatan api mereka. Shoyan pun dengan segera memberitahu hal ini kepada semua orang. Kabar berita itu langsung disambut gembira oleh orang-orang di sana karena mereka memiliki kesempatan untuk menghancurkan dinding penghalang. Namun Shoyan juga mengatakan dirinya tidak akan bisa untuk melakukan pekerjaan ini sendirian, dan Shoyan membutuhkan bantuan dari dua suku lainnya untuk membantu, yaitu suku Yao dan juga suku Yan, yang juga memiliki kekuatan api mereka. Suku Yao dan juga suku Yan menerima permintaan itu, yaitu Yao Xinji dan juga Huo Xin. Dengan mereka berdua ikut bersama Shoyan untuk membantu Shoyan. Tetapi Shoyan masih belum selesai memberitahu bahwasanya untuk menghancurkan dinding penghalang mereka masih membutuhkan energi yang besar untuk
untuk mengendalikan api mereka, yang artinya mereka membutuhkan pasokan energi lagi. Dan sebagai pengganti dari pasokan energi itu, Shoyan meminta untuk menyumbangkan kristal energi yang dimiliki oleh para klan lainnya. Para klan lainnya dengan sukarela langsung memberikan kantung energi mereka kepada Shoyan, tetapi untuk klan Hun mereka menolaknya karena klan Hun melihat bahwasannya Shoyan sekarang telah memiliki banyak kantung energi yang telah diberikan oleh para klan lainnya. Tetapi Shoyan tetap meminta kepada klan Hun sebagai bentuk kerjasama mereka. Singkatnya, klan Hun mau memberikan kantung energi mereka, yang lalu pun seluruh kantung energi dari seluruh klan telah terkumpul, dan lalu pun Shoyan membagikannya kepada Yao Xinji dan juga Huozin. Dan di sini Yao Xinji memamerkan kekuatan apinya yang berada di tingkatan ke-10. Huozin juga tak kalah yang memamerkan kekuatan apinya dengan berada di peringkat ke-8. Shoyan juga tak mau kalah yang menunjukkan kekuatan apinya, yaitu gabungan dari seluruh apinya Shoyan yang seketika pun membuat semua orang kaget dengan api yang dimiliki Shoyan. 与前6的排名相媲美，这一火的强度，多种异火融合的火焰。 Karena mereka baru melihat pemandangan seperti ini, kekuatan dari berbagai api disatukan menjadi satu, yang mereka merasakan kalau kekuatan gabungan api Shoyan sudah setara dengan kekuatan dari 6 api atas. Setelahnya pun mereka bertiga bekerja sama menghancurkan dinding tersebut, dan mereka bertiga membutuhkan usaha yang sangat keras untuk menghancurkan dindingnya sampai mereka bertiga hampir mengeluarkan seluruh kekuatan mereka. Yang pada akhirnya mereka bisa menghancurkan dinding tersebut dan mereka langsung melalui dinding itu. Tetapi sangat disayangkan, setelah dinding itu mereka tiba-tiba saja dihadang lagi dengan dinding lainnya yang kali ini dinding itu lebih tebal. Shoyan memeriksa dinding tersebut dan Shoyan melihat kalau dinding ini memiliki ketebalan yang jauh lebih tebal daripada dinding sebelumnya. Dengan ketebalan seperti ini, Shoyan tidak yakin untuk menghancurkan dinding ini dengan kekuatan yang mereka miliki sekarang. Tetapi Shoyan masih memiliki harapan, yang dimana Shoyan memberitahu kepada semua orang untuk dinding ini harus dihancurkan. Mereka memerlukan kristal tingkatan ke-9, yang langsung pun klan-klan di sana yang memiliki kristal tingkatan ke-9 langsung memberikannya kepada Shoyan, terkecuali klan Hun lagi, yang di sini klan Hun tidak mau dengan Huli mengatakan kalau Shoyan telah banyak memiliki kristal tingkatan ke-9. Tetapi Shoyan justru merespon dengan perkataan Huli jika mereka tidak ingin menyerahkan kristal tingkatan ke-9, maka mereka disuruh untuk mutar balik dan kembali ke tempat dari badai energi. Perkataan itu seketika membuat Hunli marah dan hendak untuk menyerang Shoyan, tetapi dengan segera Shoyan mendapatkan perlindungan dari para anggota klan Gu. Hal ini membuat klan Hun terdiam dan Hunnya pun memberikan kristal tingkatan ke-9 kepada Shoyan. Setelahnya pun Shoyan meminta bantuan kepada Huzi dan juga Yao Xinji, yang kali ini permintaan bantuannya bukan untuk membantu Shoyan menghancurkan dinding pelindung, tetapi untuk membuat dinding penghadang agar para serangga kuno tidak bisa datang mengganggu Shoyan. Huzi dan juga Yao Xinji menerima permintaan itu, yang lalu pun mereka berdua membuat dinding pelindung dari api mereka untuk mencegah para serangga masuk. Dan setelahnya Shoyan menggunakan kekuatan apinya dengan Shoyan melepaskan serangan berupa serangan pukulan untuk menghancurkan dinding tersebut. Pukulan apinya Shoyan pun dilepaskan, yang di sini Shoyan dibuat kaget karena dinding ketiga ini ternyata sangat keras di luar dari dugaan Shoyan. Tetapi pada akhirnya Shoyan pun berhasil menghancurkan dinding ketiga tersebut menggunakan pukulannya. Yang setelah menghancurkan dinding tersebut, Shoyan ternyata menemukan adanya sebuah kristal yang berada di dalam dinding tersebut, yang Shoyan langsung menyimpan kristal itu di dalam tempat penyimpanannya. Namun setelahnya para serangga kuno dengan jumlah yang semakin banyak langsung mengejar mereka, yang langsung pun Shoyan menyuruh kepada semua orang untuk melalui jalan yang telah ia buka. Semua orang pun dengan kecepatan tinggi langsung mencoba untuk meninggalkan tempat tersebut. Yang singkat cerita, mereka pun bisa meninggalkan tempat itu, yang membuat mereka pun selamat dari para serangga kuno.
dan mereka pun sekarang telah berada di lantai ketiga, yang setelahnya mereka di sana, para anggota dari klan lainnya berpisah dengan Shoyan karena mereka memiliki urusan mereka masing-masing, dan sekarang pun hanya tersisa Shoyan bersama dengan para anggota klan Gu. Di sini para anggota klan Gu hanya ingin mengikuti Sun Er karena mereka ingin melindungi Sun Er, dan untuk Sun Er sendiri ingin ikut bersama dengan Shoyan, yang seluruh para anggota klan Gu pun mereka setuju untuk ikut bersama dengan Shoyan, dan sedangkan Shoyan bertujuan untuk pergi ke tempat lokasi dari energi Xiaoshuan, yang hal ini sebenarnya dikhawatirkan oleh para anggota klan Gu karena tempat tersebut dihadang oleh para makhluk energi yang tingkatannya tinggi seperti Dozun bintang 8, 9 bahkan sampai Doseng. Namun Shoyan masih tetap ingin pergi ke sana, yang membuat anggota klan Gu termasuk Sun Er mau mengikuti Shoyan, dan mereka semua pun pergi mengikuti Shoyan. 天幕果然不是想象中的那般简单。如我所料不差。小心！你们可曾？ Tetapi di tengah perjalanan mereka tiba-tiba saja dihadang oleh makhluk energi kuat yang berada di ranah dari Banseng. Yang kedatangan makhluk energi Banseng ini memperkenalkan dirinya dengan nama Suedo. Sekaligus Suedo bertanya kepada mereka apakah mereka mengenali namanya. Shoyan bersama dengan lainnya menjawab kalau mereka tidak mengenali nama tersebut. Hal itu membuat Suedo merasa kecewa, tetapi Suedo tetap pada tujuannya, yaitu ingin menangkap mereka dan lalu melahap mereka. Shoyan bersama Sun Er dan juga anggota klan Gu, mereka sadar kalau mereka tidak memiliki pilihan lain untuk melawan Suedo. Setelahnya pun mereka bekerja sama. Yaitu Sun Er memimpin para anggota klan Gu untuk menggabungkan serangan dari telapak tangan klan Gu, sedangkan Shoyan menggunakan teknik apinya untuk menahan Suedo agar serangan dari telapak tangan klan Gu mengenai Suedo, tetapi sayangnya rencana mereka gagal, yang dimana Suedo dapat membatalkan serangan mereka, yang lalu pun Suedo dengan kecepatan tinggi langsung menyerang balik Shoyan bersama dengan semua orang. Shoyan bersama dengan Sun Er mencoba untuk melawan Suedo, yaitu dengan mereka masing-masing beradu serangan jarak dekat melawan Suedo, langsung dibantu oleh para anggota klan Gu, yaitu dengan mereka menggunakan teknik klan Gu mereka yang seketika dapat menghentikan pergerakan Suedo, yang langsung Shoyan menyerang Suedo menggunakan tebasan dari pedang apinya, tetapi sayangnya Suedo mampu terlepas dari pengekangan teknik klan Gu dan langsung menghentikan serangan Shoyan. Dan setelahnya pun pertarungan tetap berlanjut, yaitu dengan Shoyan bersama Sun Er yang bekerja sama melawan Suedo. Dan di sini pertanyaannya ya, mana para anggota klan Gu itu cuy nggak ikut war dalam pertarungan ini? Cuma Sun Er doang yang ikut, padahal dalam rombongan klan Gu hanya Dozun bintang 7 yang paling lemah. Bahkan Shoyan masih Dozun bintang 6, tetapi para anggota klan Gu nggak bantu, cuman sebelumnya aja menghentikan pergerakan Suedo, setelahnya nggak ikut bertarung, gelok. Yang sebenarnya alasan klasik untuk memberikan sinar kepada MC Shoyan. Setelahnya pun Shoyan menggunakan teknik dari api transformasinya, dengan langsung Shoyan menggunakan teknik dari Tian, yaitu teknik telapak tangan Black Hole. Suedo tidak takut dengan serangan tersebut dan ia pun mencoba untuk menyerang Shoyan menggunakan pedangnya. Tetapi di saat Suedo datang mendekati Shoyan, Suedo bisa melihat kalau Shoyan memiliki simbol klan Xiao yang muncul di dahinya Shoyan. Hal itu seketika membuat Suedo kaget dan langsung mundur menjauh dari Shoyan. Tetapi setelahnya ceritanya bersambung dan berikut cerita selanjutnya. Pada cerita selanjutnya, kita akan diperlihatkan dengan Suedo yang berhadapan dengan Shoyan, yang tanpa Suedo di sini cukup khawatir dengan Shoyan karena Suedo mengetahui latar belakang Shoyan yang berasal dari keluarga Xiao, dan singkatnya pun mereka akan menghadapi ancaman lainnya, yaitu berasal dari makhluk energi klan Hun yang dibawa oleh Hun Li dan juga Hunya. Yang kedua makhluk energi tersebut berada di ranah Doseng, dan di sini Suedo memutuskan untuk menolong Shoyan menghadapi dua makhluk
makhluk energi klan Hun tersebut dengan alasan Suedo ingin memiliki hubungan dengan keluarga Xiao. Tetapi karena Suedo masih berada di ranah Baseng, ia cukup kesulitan untuk menghadapi dua makhluk energi yang berada di ranah Doseng, sampai membuat Suedo berada di kondisi yang terpojok. Dan di saat itulah adanya makhluk energi lain yang berada di puncak dari ranah Doseng, yaitu Xiaoshuan yang datang untuk menolong Xiaoyan. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan cerita dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja, yang berasal dari karangan novel. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!